Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Willy Balutus Magung, bisa dipanggil Aldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS atau pertemuan ke-9 di mana etika dalam pelaporan dan pengungkapan informasi. Etika dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jujur, dan relevan kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan publik. Keselarasan dengan standar akuntansi yang berlaku dan mematuhi peraturan yang berlaku adalah langkah penting dalam menjaga integritas laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan tambahan yang relevan dan transparan juga dapat meningkatkan pemahaman pihak luar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang saya tekankan di sini yaitu pengaruh praktek etis terhadap citra perusahaan dan kepercayaan investor, di mana ketika sebuah perusahaan menerapkan praktek etis dalam segala aspek operasionalnya, ini dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Berikut beberapa dampak positifnya. Yang pertama itu kepercayaan investor. Praktek etis menciptakan kepercayaan di antara investor. Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang mematuhi standar etika dan menunjukkan integritas dalam keputusan bisnisnya. Yang kedua itu reputasi perusahaan. Etika yang kuat kadang mendukung pembentukan reputasi perusahaan yang positif. Reputasi yang baik dapat menjadi aset yang berharga dalam menarik investor baru dan mempertahankan dukungan dari investor yang sudah ada. Yang ketiga itu akses modal. Perusahaan dengan reputasi etis yang baik cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke modal, baik melalui pemberian pinjaman atau penawaran saham. Investor lebih bersedia memberikan dukungan finansial pada perusahaan yang dianggap bertindak dengan integritas. Terus yang keempat itu loyalitas konsumen, di mana praktik etis juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Konsumen cenderung lebih mudah memilih produk atau layanan dari perusahaan yang dianggap etis. Pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sebaliknya juga begitu, jika praktek tidak etis, maka itu dapat mengurangi kepercayaan dari investor. Misalnya seseorang bekerja di suatu perusahaan, tetapi perilaku di luar perusahaan dia tidak baik. Itu dapat mencemari nama perusahaan dan mengurangi kepercayaan investor. Dan jika nama perusahaan sudah tercemar tidak baik, maka kepercayaan investor akan berkurang. Investor akan tidak akan mau menanam sahamnya pada perusahaan tersebut. Itu dapat bermasalah pada perusahaan. Perusahaan akan kesulitan mencari investor-investor yang dimana investor sudah tidak mau mempercayai lagi kepada perusahaan tersebut karena praktek yang tidak etis pada perusahaan tersebut. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa praktek yang etis itu sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jika praktek etis kita baik, maka otomatis investor mau menginvestasikan sahamnya kepada perusahaan kita. Begitu juga sebaliknya, jika praktek tidak etis, maka kepercayaan investor juga akan berkurang atau mereka tidak mau menanamkan sahamnya kepada perusahaan kita, dan itu sangat merugikan sebuah perusahaan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.